Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Awali Yuda, NIM D400110092, kelas E, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program, yaitu saya akan membuat program dengan bantuan software Atmel Studio untuk mengakses dot matrix 8x8 dengan switch utama dan 3 button clock. Yang pertama, bisa masuk ke dalam program dulu. Ini sudah saya buat programnya. Nah, dalam program ini diharuskan, yaitu pin A atau port A sebagai output, port B sebagai output, dan port bagian C sebagai input atau sebagai clocknya. Di dalam program ini, jika pin C mendapat logika 1 atau set, maka akan tampil A. Sedangkan jika menekan tombol 2, maka akan tampil B. Jika menekan tombol 3 atau button di bit 3, maka akan keluar C. Nah, untuk ABC itu apa? Nah, sedangkan untuk ABC adalah A adalah digit terakhir NIM, B adalah digit kedua NIM, dan C merupakan digit terakhir, 2 digit terakhir NIM dibagi 26. 26 adalah jumlah abjad, yaitu hasilnya 3 sisa 14. Sedangkan huruf ke-14 adalah N. Jadi kurang lebihnya cara kerjanya seperti itu. Untuk programnya sendiri seperti ini. Lalu langsung aja kita uji ke dalam software Proteus 7. Nah, ini sudah saya rangkai, rangkaiannya seperti ini, yaitu ada IC Atmel Atmega 32 dan dot matrix 8x8, ada 3 buah. Ini namanya adalah saklar atau switch button. Yang ini adalah switch atau saklar palang. Ini dia ketika diklik dia akan langsung on, dan jika diklik lagi akan off. Perbedaannya dengan yang button, jika diklik dia akan kembali, jika diklik on, dan jika dilepas dia akan off. Jadi ini akan on jika ditekan tahan. Sedangkan yang saklar palang ini jika diklik dia akan on terus. Oke, untuk file hack tadi sudah saya copy dan sudah saya pastekan di dalam IC tersebut. Nah, sudah saya pastekan di sini. Kemudian oke. Rangkaiannya adalah seperti ini, dan ini saya tambahkan resistor senilai 10 kilo ohm dan saya hubungkan di ground. Sedangkan yang switch yaitu untuk VCC. Rangkaiannya seperti ini. Untuk ground dan VCC itu disambung dan diberi resistor. Jika tidak diberi resistor, apabila program berjalan dan ini diklik, ketika dilepas maka dia tidak akan mati.
Jadi dia akan mati jika ada rangkaian resistor di ground seperti ini. Oke, langsung saja kita uji skripnya. Kita play dulu. Nah, ketika di play, program yang saya buat itu dia akan menjalankan program jika switch ditutup atau dalam keadaan on. Nah, ini program akan berjalan. Coba kita tekan tombol 1, maka akan keluar A yaitu 2. Kita lepas, dia akan mati. Nah, itu tadi adalah fungsi sebuah penempatan resistor di sini dan dihubungkan ke ground. Jika ini tidak dibuat, maka akan terus menyala meskipun button sudah kita lepas atau dalam keadaan off. Kemudian jika kita melepas switch, maka program tidak akan berjalan, dan meskipun kita mengaktifkan button, maka lampu dot matrix akan tetap mati karena adalah pembuka 3 tombol button adalah satu switch ini. Dalam soal yang sudah diberikan, program kita akan diuji dengan poin-poin sebagai berikut, yaitu ada 9 poin, yaitu poin A sampai dengan poin I. Poin A yaitu switch dalam keadaan off. Langsung aja kita coba switch dalam keadaan off. Off adalah berarti terbuka. Kemudian klik tombol 1. Maka tidak akan menampilkan program atau mati karena adalah pembuka program adalah switch. Kemudian klik 2. Lampu dot matrix akan tetap mati. Kemudian klik switch button tombol 3, maka akan mati. Kita ulangi lagi, switch dalam keadaan off, switch off. Kemudian klik tombol 1, tetap mati. Klik tombol 2, juga mati. Klik tombol 3, juga mati. Kemudian menuju poin ke B adalah switch dalam keadaan on. Switch on berarti dalam keadaan menutup. Kemudian klik tombol 1. Akan menyala A sama dengan 2. Kemudian klik tombol 2, maka akan nyala B adalah 9. Kemudian klik tombol 3 sama dengan C adalah huruf ke-14 abjad, dia adalah N. Kemudian kita ulangi lagi, switch dalam keadaan on berarti terhubung atau menutup. Kemudian klik tombol 1, klik tombol 2, dan klik tombol 3. Itu klik tombol 1, klik tombol 2, klik tombol 3. Kemudian kita lanjut ke poin C, yaitu tahan tombol 1 lalu lepaskan. Ini switch dalam keadaan on ya. Poin C, tahan tombol 1 lalu lepas. Klik tombol 1,
lalu lepas. Klik tombol 1, dia akan muncul 2, dan dilepas dia akan mati. Kemudian poin ke D, tahan tombol 2 lalu lepas. Tombol 2 ditahan, maka akan keluar B adalah 9, lalu kita lepas. Tahan tombol 2 lalu kita lepas. Kemudian poin ke E, tahan tombol 3 lalu lepas. Klik tombol 3, dia akan keluar C adalah N, lalu kita lepas. Klik tombol 3 lalu kita lepas. Kemudian untuk poin ke F, yaitu tahan tombol 3, tahan tombol 2. Langsung aja kita coba. Tahan tombol 3, tombol 3 kita tahan. Nah, maka akan keluar N sesuai kriteria dari perintah soal, dan programnya sudah sesuai dengan apa yang diminta soal, yaitu akan keluar N dan tahan tombol 2, maka akan tetap menyala N. Jika tombol 3 belum dilepas, maka tidak akan tampil apa yang seharusnya tampil di tombol 2, karena tombol 3 yang ditahan dahulu, jadi dia akan relatif jam terus sebelum dia SBIC atau dia skip jika dia berlogika clear. Kemudian menuju ke poin G, yaitu tahan tombol 3, tahan tombol 2, dan tahan tombol 1. Switch dalam keadaan on ya, ini kita lepas dulu. Tahan tombol 3, kemudian tahan tombol 2 dan tahan tombol 1, maka akan tampil N, karena yang diberi logika set adalah pin C bit kedua, yaitu dia akan menampilkan N. Meskipun tombol 2 dan tombol 1 ditekan, dia tidak akan menyala, karena kriteria di program tombol 3, kalau dia belum berlogika clear, maka dia akan relatif jam terus ke label ketiga. Kemudian kita menuju ke poin H, yaitu lepas tombol 1, lepas tombol 2, dan lepas tombol 3. Langsung saja kita ke pengaplikasiannya. Lepas tombol 1, maka akan masih tertampil huruf N. Kemudian lepas tombol 2, masih juga N, dan lepas tombol 3, maka dia akan mati karena dia akan relatif jam ke cek kondisi yang pertama. Kemudian kita menuju ke poin terakhir, yaitu poin I, switch dalam keadaan off. Berarti dia terbuka, yaitu tahan tombol 1, tahan tombol 2, dan tahan tombol 3. Dia tidak akan menyala karena program akan berjalan jika switch dalam keadaan on, sesuai dengan kriteria pada soal.
pada perintah ini, maka dia akan tetap mati meskipun ketiga tombol diberi logika set. Dia akan tetap mati karena pengendali program utama adalah di switch. Kurang lebihnya seperti itu cara kerjanya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada analisa per script di PDF. Nanti juga saya lampirkan. Untuk penjelasan mengenai script secara sederhana adalah seperti ini. Load immediate di register 16. Sebelumnya ini ada cseg, adalah dia untuk kode segmennya. Kemudian yang kedua adalah load immediate di register 18 dengan hexa sekian. Kemudian dikeluarkan di stack pointer high di register 18. Kemudian dimuat data lagi di load immediate register 18 dengan hexa 0x5f. Kemudian dikeluarkan di stack pointer low di register 18. Kemudian dimuat data secara tiba-tiba load immediate di register 16 dengan hexa 0x00. Ini artinya di outputkan di DDRC, berarti DDRC dalam wilayah port C atau DDRC dalam keadaan clear. Clear dia akan berlogika 0 semua karena dia bertindak sebagai input, dan dia akan berlogika 1 jika terkena VCC. Jadi dia ini di nolkan semua. Kemudian dia di load immediate di register 19 0x FF, yang artinya keluaran dari port A atau DDR-A dia akan berlogika set semua sebanyak 8 bit. Karena dia sebagai output dia harus set semua. Di port B di DDR-B dia juga diberikan logika set sebanyak 8 bit, dia aktif semua untuk output program untuk dot matrix. Kemudian ada SBIS pin C, ini bertindak sebagai input. Untuk pin C bit ketiga dia adalah bertindak sebagai switch atau gerbang utama penggerak program. Kemudian di load immediate di register 16 dia diaktifkan semua atau diberi logika set jika terkena VCC atau button dalam keadaan on. Outputnya ini yang set tadi. Kemudian relatif jam pertama, kedua, ketiga, dan SBIC, yaitu dia akan skip jika pin C atau port C bit 3 dalam keadaan clear, dia akan skip. Kemudian ada relatif jam ulang 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang pertama seperti ini programnya. Jika
tombol 1 dia set atau bit ke 0 dia set, maka dia akan skip ke program ini. Dia akan menampilkan biner, apa yang seharusnya diminta. Dia akan menampilkan A. Jika dia set, maka dia akan lompat ke program ini. Program ini sampai ke bawah. Nah, ketika dia clear, maka dia akan relatif jump ke program kedua. Kita lihat program kedua. Nah, ini program kedua adalah ini. Nah, ketika program kedua atau tombol kedua bernilai set dalam bit pertama dia dalam keadaan set, maka dia akan skip ke program ini sampai ke bawah, yaitu dia adalah pembuat B. Apa yang sudah disebutkan tadi, B adalah digit kedua terakhir NIM, yaitu 9. Dia adalah pembuat angka 9 dalam LED dot matrix. Ketika bit pertama dalam port C ini berlogika clear, maka dia akan relatif jump ke 3, program ketiga. Langsung aja kita buat pin ketiga. Ini sama juga, di pin ketiga adalah tombol ketiga. Jika bit kedua port C dalam keadaan set, maka dia akan skip ke program ini. Program ini adalah pembuat C. C adalah huruf N. Jadi program ini adalah pembuat huruf N. Jika dia bit kedua bernilai clear, maka akan relatif jump ke 4. Langsung aja kita lihat programnya. Ini adalah program delay dan program label lagi. Untuk membuat agar LED dot matrixnya menyala delay atau tidak langsung hilang, karena dia berjalan sangat cepat sekali. Untuk yang keempat seperti ini programnya. Untuk program yang label keempat, dia adalah hanya untuk lompatan. Jadi yang keempat ini tidak ada tombol buttonnya, jadi dia langsung ke switch. Jadi ketika dia clear, dia akan relatif jump ke pertama. Ketika dia dilepas, maka akan relatif jump ke 42. Ke 42 adalah 0. 0 adalah dia akan mati, LED dot matrix akan mati. Dan label ke-42 ini adalah program ketika dia dilepas, sama seperti yang di atas tadi. Program pertama 2 adalah ketika tombol pertama dilepas, kedua 2 ini adalah sebagai tombol kedua dilepas, dan ketiga 2 adalah ketika tombol ketiga dilepas. Dia akan menjalankan program hexa ini, dia hexa 0, LED dot matrix akan mati. Nah, seperti ini programnya, dan seperti ini rangkaian di Proteus, dan alhamdulillah sudah berhasil sesuai apa yang diminta program dan sudah terintegrasi dengan apa yang seharusnya diminta soal. Jadi semuanya sudah sinkron dan berjalan dengan baik.
Sekian mungkin penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.